Selamat datang kembali di online course Informatika Kesehatan 2016 sesi tutorial DHIS 2. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang dataset dan form. Tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, memahami dataset dan form, yang kedua, memahami cara membuat default form, section form, dan custom form, dan yang ketiga, memahami cara menautkan dataset ke Auth Unit dan menampilkan form data entry. Dataset adalah sekumpulan data elemen yang dikumpulkan dalam frekuensi yang sama pada Auth Unit tertentu. Dataset dapat digunakan untuk membagi proses entry data. Dataset yang lebih ringkas lebih mudah dijalankan dibandingkan dengan dataset yang besar karena pengaruh loading time, navigasi, dan kualitas data. Biasanya hanya ada satu dataset untuk setiap program atau beberapa dataset terintegrasi. Dataset dapat digunakan untuk mengatur ekspor dan import data yang terkait. Nilai data tidak terkait dengan dataset yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hanya terkait dengan data elemen. Satu dataset hanya memiliki satu form entry data berupa default form, section form, atau custom form. Berikut adalah contoh default form. Section form berbentuk tabular yang dibuat secara otomatis berdasarkan dataset section, membagi dataset menjadi beberapa section. Tiap section hanya boleh memiliki satu kategori combination atau set of columns. Section form mensupport subtabel dan subheading. Dengan section form memungkinkan untuk menonaktifkan fields pada tabel dan dapat menggunakan form nama data elemen jika tersedia. Subtotal dan total tersedia dalam dataset report. Setiap ada perubahan dalam dataset akan diupdate secara otomatis, misal penambahan, penghapusan, atau perubahan data elemen. Section form ini sangat direkomendasikan karena cepat dan desain menarik. Berikut adalah contoh section form malaria dengan subjudul jumlah sasaran malaria dan subjudul pemeriksaan dan jumlah kasus. Custom form 100% fleksibel dalam desain. Setiap field data harus terhubung dengan data elemen dan kategori option combination. Custom form mendukung penggunaan indikator untuk menyediakan perhitungan yang lebih fleksibel berdasarkan data elemen pada dataset. Akan tetapi, custom form membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendesain dan memelihara. Jika terjadi perubahan pada form, maka akan sulit untuk mengaturnya, misal menambahkan, menghapus, atau mengubah data elemen. Oleh karena itu, kita harus memastikan semua data elemen sudah terhubung dengan semua data field dengan benar. Berikut adalah contoh custom form. Sekarang, kita akan mencoba membuat dataset dan form pada DHIS 2. Untuk menjalankan fitur dataset di dalam DHIS 2, silahkan masuk ke dalam tampilan DHIS 2, kemudian silahkan klik Apps. Klik Dataset, klik Add New, lalu ketikkan nama dataset, misalnya laporan malaria. Jika diperlukan, silahkan diisikan beberapa pilihan yang ada, seperti expiry dates. Jika tidak diperlukan, silahkan dipilih default. Bagian yang harus diisi yaitu frekuensi, data elemen, dan indikator yang akan dimasukkan. Silahkan pilih frekuensi sesuai frekuensi pelaporan, misalnya quarterly untuk laporan 3 bulanan. Pilih data elemen dengan memindahkan ke kotak terpilih dengan klik panah ke kanan atau double klik. Hal tersebut juga berlaku dengan indikator. Silahkan pindahkan indikator ke kotak terpilih dengan klik panah ke kanan atau double klik, lalu klik Save. Dataset harus kita assign ke Auth Unit dengan cara klik Apps, lalu pilih dataset. Klik lagi menu dataset, akan ada list dataset. Klik dataset yang ingin kita assign, klik Assign to Organization Unit. Kita dapat memilih Auth Unit berdasarkan level, berdasarkan grup, maupun dengan mengklik Auth Unit pada hierarki Auth Unit
hingga berubah warna menjadi orange, lalu klik Save. Kita dapat mengecek dataset apa saja yang telah di-assign ke Org Unit pada menu Dataset Assignment Editor. Pilih Org Unit, maka akan muncul Org Unit pada level di bawahnya. Lalu kita dapat mengedit dengan klik button plus hijau atau silang merah. Tanda plus hijau artinya dataset tersebut di-assign, sedangkan yang bertanda silang merah artinya dataset tersebut tidak di-assign. Dataset juga di-assign ke user role. Caranya, klik Apps, lalu klik user role. Klik user role yang akan di-assign dataset. Klik Edit, lalu klik dataset dan pindahkan ke bagian kanan dengan klik panah ke kanan, lalu klik Save. Untuk mengentry data, klik Apps, lalu klik Data Entry. Pilih Org Unit yang telah di-assign, periode, dan dataset yang akan di-entry. Masukkan angka satu demi satu pada field yang tersedia, lalu klik Complete. Untuk membuat section form, caranya, klik dataset, lalu klik nama dataset yang akan kita bagi ke dalam beberapa section. Lalu klik View Data Section, pilih kategori combo, lalu klik Add New, tuliskan nama section, lalu pilih data elemen dan indikator dengan klik panah ke kanan, lalu klik Save. Untuk menambah section, kembali ke menu dataset, dan ulangi seperti membuat section pertama. Setelah semua indikator dan data elemen selesai dimasukkan, kita dapat mengentry data dengan memanfaatkan fitur Data Entry. Untuk membuat custom form, klik dataset, lalu klik dataset yang akan dikustomisasi. Lalu klik Desain Data Entry Form. Akan muncul halaman seperti Microsoft Word beserta toolbar-nya, dan halaman yang menunjukkan daftar data elemen dan indikator dalam dataset yang telah kita pilih, beserta pilihan total dan insert. Kita dapat menuliskan judul form dengan paragraf rata kiri, rata tengah, rata kanan, maupun rata kanan kiri, menggunakan huruf tebal, miring, maupun garis bawah, dengan klik menu, seperti kita mengetik pada Microsoft Word. Jika kita ingin membuat tabel, klik icon tabel, tentukan jumlah kolom dan row, lalu klik Save. Tuliskan keterangan pada tabel, misal, jumlah kasus malaria positif. Lalu pada sel di mana kita akan menginput data, letakkan kursor, pilih data elemen yang sesuai, lalu klik Insert. Demikian seterusnya, hingga semua data elemen dan indikator yang telah kita pilih selesai dimasukkan ke dalam form. Setelah semua indikator dan data elemen selesai dimasukkan, kita dapat mengentry data dengan memanfaatkan fitur Data Entry. Agar data yang telah kita entry dapat kita tampilkan pada data visualizer, kita perlu menjalankan analisis. Caranya yaitu, klik Apps, lalu klik Reports, lalu klik bagian Analytics paling bawah, lalu klik Start Export. Maka data yang telah kita entry dapat kita tampilkan pada data visualizer. Demikian sesi dataset dan form. Selamat mencoba, dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.